Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anakku sekalian dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa lagi bersama saya, Bapak Khairuddin H, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tentunya bersama saya, Smart School berkarakter cerdas. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak mengulas dan mempelajari bagaimana tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu terkait dengan bagaimana memaknai hakikat atau konsep perlindungan dan pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia dalam kaitannya menjamin keadilan dan keamanan di Indonesia. Ya. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh, tentunya kita harus pahami dulu, ya, secara etimologi maupun secara terminologi sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian dari peran lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa pengertian peran itu menurut salah satu ahli yaitu Surjono Sukanto, ya, mengemukakan bahwa peran itu adalah merupakan aspek dinamis, ya, yang kedudukannya atau statusnya di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah dikatakan menjalankan suatu peranan. Ya, itulah menurut Surjono Sukanto. Nah, sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan bahwa peran itu adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari beberapa pendapat-pendapat ahli yang terkait dengan pengertian peran itu sendiri, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa peran itu adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang dimiliki status kedudukan tertentu. Ya, baik. Kemudian bagaimana pengertian dari lembaga hukum itu sendiri? Nah, lembaga hukum, lembaga penegak hukum merujuk dari Kamus Besar Malaysia bisa diartikan bahwa lembaga berarti badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu usaha, suatu penyelidikan keilmuan ataupun melakukan suatu usaha. Nah, sedangkan penegak hukum bisa diartikan bahwa
sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah-masalah peradilan. Nah, itu nanti kita akan lihat lembaga-lembaga mana ini yang berkaitan dengan berhubungan dengan masalah-masalah peradilan. Nah, berdasarkan arti tersebut dapat diartikan bahwa lembaga penegak hukum Indonesia adalah organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dalam masalah peradilan. Ya, ini saya kira ada beberapa pengertian-pengertian yang kita ingin membahas lebih jauh. Kita harus pahami dulu pengertian dari peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui secara etimologi maupun terminologi dari pengertian peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, terlebih dahulu kita melihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada tujuan pembelajaran hari ini tentunya diharapkan kepada semua peserta didik setelah mempelajari materi ini itu mampu memahami bagaimana peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia dalam menjamin keadilan dan tentunya kedamaian di masyarakat, serta menampilkan sikap perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Ya, ini adalah menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kita lanjut. Baik, tadi sudah bicara tentang pengertian peran, sudah bicara tentang bagaimana pengertian lembaga penegak hukum. Ya, tentunya saya harapkan sudah ada pemahaman di alam pemikiran kita semua tentang bagaimana memaknai tentang peran lembaga penegak hukum. Baik, kita masuk pada lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, dari beberapa literatur atau referensi yang mungkin kalian sudah pernah baca, tentunya lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia itu dibagi menjadi 5. Ya, di antaranya ada lembaga yang namanya Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Ya, seperti yang terlihat di slide kita, ini ada gambar barisan anggota kepolisian ya yang sementara bersiap atau apel. Nah, ini menunggu instruksi dari pembina ya, komandannya. Ya, ini adalah Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Nah, berbicara tentang peran dan tugas kepolisian Indonesia, tentunya ada 3. Yang pertama adalah polisi Kepolisian Republik Indonesia ini memiliki peran dan tugas untuk memelihara keamanan dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Ya, tentunya peran dari kepolisian ini sangat diharapkan. Bagaimana kondisi dalam masyarakat itu bisa terjadi yang namanya interaksi, sehingga interaksi masyarakat dalam itu bisa tertib dan tercipta suatu kondisi yang aman dan nyaman. Nah, ini. Kemudian yang kedua, bagaimana peran dari Kepolisian Republik Indonesia? Yang kedua adalah peran dan tugas kepolisian, yaitu bagaimana mampu menciptakan atau menegakkan hukum yang seadil-adilnya, sehingga ada rasa keadilan kepada setiap masyarakat dan ada rasa kepastian ya, kepastian hukum ya kepada semua masyarakat tanpa mengenal ya. Nah, ini. Kemudian peran dan tugas kepolisian yang ketiga. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan. Ya. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini. Jadi setiap warga negara itu, setiap masyarakat itu berhak mendapatkan perlindungan ya dari kepolisian. Dan polisi harus memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mengayomi ya, mengayom. Jadi kepolisian di sini adalah menjadi contoh bagi masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang mengadu ya tentang adanya pelanggaran perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum, maka polisi berhak memberikan pelayanan, menerima pengaduan dari masyarakat ya, kemudian melakukan proses
melakukan tindakan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap laporan-laporan yang atau dugaan-dugaan yang diadukan oleh masyarakat itu, ya. Nah, di dalam menjalankan peran dan tugas sebagai lembaga kepolisian, ini tidak lepas dari yang namanya sistem perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Karena tugas dan tupoksi mereka itu semuanya diatur, ya. Artinya mereka berjalan menjalankan tugasnya itu sesuai dengan koridornya yang ada. Nah, yang pertama kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, tepatnya di pasal 30, maka kita bisa lihat bahwa lembaga kepolisian ini adalah merupakan kekuatan utama, tentunya dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Ya, ini. Jadi selain TNI, ya, Polri juga merupakan kekuatan utama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Nah, kemudian kedua, Polri juga ini berfungsi sebagai alat negara, ya, yang menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, ya. Jadi ini menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 tepatnya di pasal 30, ada dua hal yang kita bisa ambil. Yang pertama, kepolisian berperan atau berfungsi sebagai usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang kedua, kepolisian negara Indonesia sebagai alat negara, ya. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini di pasal 30 itu kemudian dibuat di dalam undang-undang, ya. Dibuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tepatnya di nomor 2 tahun 2002 pasal 5 ayat 1. Nah, berbunyi tugas dan peran seorang Polri yang pertama adalah bagaimana memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum seadil-adilnya, menciptakan kepastian hukum, ya, sehingga mampu dirasakan oleh setiap masyarakat. Dan yang ketiga adalah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum. Kemudian kedua sebagai pengayom masyarakat dan tentunya sebagai pelayan masyarakat. Ya, ini adalah tugas dan peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur di dalam sistem perundang-undangan kita dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 tepatnya di pasal 30 dan ada Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 di pasal 5 ayat 1. Selanjutnya, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang tugas dan fungsi Polri itu, maka bisa dijabarkan bahwa tugas kepolisian itu yang pertama adalah melaksanakan pengaturan, ya. Jadi melaksanakan pengaturan, melaksanakan penjagaan, ya, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ya. Jadi melakukan pengaturan. Misal di jalan raya, ya, ini polisi tentunya ini harus melaksanakan tugasnya melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan, ya. Nah, kemudian yang kedua, penjabaran dari undang-undang ini bahwa Polisi Negara Republik Indonesia itu menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan. Ya, menyelenggarakan segala kegiatan terkait dengan bagaimana pengaturan hukum di masyarakat dalam rangka menciptakan satu kondisi yang aman, tertib dan tentunya kelancaran lalu lintas di jalan, ya. Nah, ini. Di poin ketiga, Polri memiliki tugas, ya, penjabaran dari undang-undang tadi, bagaimana Polri mampu membina, melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Jadi tentunya ada pola-pola yang dilakukan dalam hal ini kepolisian untuk melakukan pendekatan secara persuasif, ya, membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dengan kepolisian, sehingga ada satu sinergitas yang terjadi.
Ya, jadi membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat itu menyadari ada budaya-budaya kesadaran hukum, membangun budaya-budaya kesadaran hukum, ya. Sehingga ketika sehingga kesadaran hukum itu sudah ada, maka masyarakat dengan sendirinya itu akan taat terhadap hukum dan sistem perundang-undangan yang berlaku di negara kita, ya. Dan di poin selanjutnya, Polri juga ini melakukan turut serta dalam pembinaan hukum nasional, ya. Kalau bicara hukum nasional itu berarti bicara tentang hukum-hukum positif yang berlaku di negara kita. Ya, sumber-sumber hukum positif itu salah satunya ada dari hukum adat, ya, hukum agama, ya, dan seterusnya. Itu adalah sumber-sumber hukum nasional. Penjabaran selanjutnya, bagaimana Polri memelihara, mampu menciptakan ketertiban dan menjamin keamanan, ya. Jadi selain menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, itu polisi juga harus memberikan jaminan keamanan kepada setiap masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan mendapatkan rasa kepastian hukum, ya. Polisi melakukan penyelidikan. Nah, ini melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan berlaku. Nah, kaitannya dengan poin ini, melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya. Jadi ketika ada pengaduan dari masyarakat tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum, kemudian kepolisian ini melakukan proses penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penyidikan, ya, sejauh mana aduan yang diterima oleh polisi dari masyarakat itu terbukti dengan benar atau tidak, ya, yang kaitannya dengan tindak pidana, misalnya kasus pencurian, ya, kasus kejahatan yang lain dan seterusnya, ya, yang sesuai dengan hukum acara pidana atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ya. Jadi kalau di luar dari koridor ini, di luar pada hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, tentunya itu sudah melanggar dari apa yang menjadi tugas dan tupoksi Polisi Republik Indonesia. Nah, kemudian polisi melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan, ya, tentunya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya. Jadi selain selain memberikan rasa ketertiban, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan, ini tentunya polisi mampu memberikan perlindungan, ya, perlindungan keselamatan jiwa dan raga, ya, manusia. Bukan hanya jiwa dan raga, tapi juga termasuk harta benda yang dimiliki masyarakat dan lingkungan hidup yang berada di sekitar. Dari gangguan-gangguan yang berpotensi, ya. Ini termasuk di dalamnya polisi juga memberikan hal-hal yang sifatnya bantuan-bantuan sosial, ya. Bantuan-bantuan yang berupa kemanusiaan. Ini, ya, dalam rangka penegakan atau menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Selanjutnya, kepolisian juga melayani kepentingan masyarakat. Ini, ya. Jadi melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi-instansi yang berwenang. Ya, jadi sebelum dilimpahkan, contoh, ya, jadi sebelum misalnya ada pengaduan dari masyarakat, itu polisi berhak menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sebelum kasus itu kemudian dilimpahkan kepada instansi atau lembaga-lembaga penegak hukum yang lain, ya. Misalnya setelah kasus ini dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan,
itu terbukti, kemudian kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, ya. Pada poin ini, polisi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini. Ya. Jadi untuk poin yang sebelumnya dengan ini memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan. Ya, jadi harus sesuai dengan kepentingannya. Nah, tentunya tidak boleh keluar dari koridor atau ruang lingkup tugas seorang kepolisian. Nah, ini. Ya. Jadi harus sesuai dengan koridor, ya. Harus sesuai dengan topoksi, harus sesuai dengan standar operasionalnya sehingga bisa berjalan dengan efektif. Polisi memiliki tugas dan peran melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi mengenai pelaksanaan tugas lain itu tentunya sudah diatur di dalam sistem perundang-undangan kita, ya. Seperti apa tugas yang diberikan kepada lembaga kepolisian ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai lembaga penegak hukum yang kaitannya dengan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain lembaga kepolisian, tentunya ada lembaga lain yang berperan untuk melakukan penegakan, ya, penegakan hukum. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia, ya, Republik Indonesia. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan, ya. Jadi melaksanakan kekuasaan negara. Ya, ini ada kekuasaan negara. Jadi diberikan kewenangan untuk melakukan kekuasaan negara, melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, ya. Jadi ini ada lebih kekhususan bahwa lembaga ini adalah memiliki kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan-kewenangan lain selain bidang penuntutan yang tentunya didasarkan pada undang-undang. Nah, berbicara tentang kejaksaan, dalam optimalisasi atau efektif kinerja dari kejaksaan ini, maka kejaksaan ini diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi 3, ya. Yang pertama adalah ada kejaksaan yang di pusat, ya, namanya Kejaksaan Agung. Nah, ini. Kemudian ada kejaksaan yang di daerah provinsi, yang mana dikepalai oleh seorang kejaksaan tinggi. Dan yang ketiga adalah kejaksaan yang berada di wilayah kabupaten kota, ya, ini atau kejaksaan negeri. Jadi ada pengelompokan terkait dengan bagaimana kinerja dari Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan Kejaksaan Republik Indonesia ini juga diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, bahwa di Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 ini itu secara jelas bahwa kejaksaan memiliki tugas dan peran yang pertama adalah bagaimana mampu menegakkan supremasi hukum, ya. Supremasi hukum, menegakkan rasa keadilan dan kepastian hukum sehingga semua masyarakat itu mampu menikmati dari adanya penegakan hukum yang baik, ya, oleh penegak-penegak hukum. Kemudian yang kedua, kejaksaan ini memberikan perlindungan, ya, kepada kepentingan umum, ya. Jadi kepada kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau perseorangan. Nah, ini. Nah, yang ketiga, kejaksaan ini memiliki tugas dan peran untuk penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, ya. Mengingat di negara kita ini, ya, kasus-kasus korupsi itu begitu marak. Ya, kita sering nonton di tayangan media, ya, media sosial. Ini banyak pelaku-pelaku korupsi ini tentunya bisa dikategorikan sebagai extraordinary atau kejahatan luar biasa karena ini merugikan dan berpotensi merugikan negara, ya. Maka kejaksaan ini memiliki tugas bagaimana melakukan pemberantasan korupsi,
kolusi dan nepotisme, dan tentunya melakukan penegakan hak-hak asasi manusia. Lantas apa yang menjadi tugas dan kewenangan kejaksaan? Ya. Tugas dan kewenangan kejaksaan itu dibagi menjadi 3 bidang. Ya. Yang pertama di bidang pidana. Nah, ini kalau bidang pidana ini berarti berbicara tentang kriminal, ya, crime. Ya. Yang pertama adalah melakukan penuntutan. Nah, ini. Jadi misalnya ada kasus-kasus yang terkait dengan kriminal, nah ini, maka di bidang pidana ini itu dia berhak untuk melakukan penuntutan, nah, di pengadilan. Kemudian yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah ini, ya. Melakukan pengawasan, kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Nah ini penyidikan, ya. Jadi hampir sama tadi dengan lembaga kepolisian, itu juga ada tugas dan tugas dan peran kepolisian, yaitu melakukan proses penyidikan, ya. Nah di kejaksaan juga ini itu melakukan juga proses penyidikan terhadap tindak pidana, ya. Jadi tindak pidana artinya tindak yang berbau berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana tertentu, ya. Jadi ada tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ya, atau tipikor. Nah, ini berdasarkan undang-undang. Jadi semua apa yang dilakukan tugas dan kewenangan dari kejaksaan ini itu sudah diatur di dalam undang-undang, ya. Jadi tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Nah, kemudian melengkapi berkas perkara, ya, tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, ya. Jadi kalau bicara alur, ya, ya. Jadi ketika ada kasus, ada pengaduan dari masyarakat, lembaga kepolisian menerima pengaduan, melakukan proses penyelidikan, penyidikan, kemudian setelah itu dilimpahkan kejaksaan, ya, dilimpahkan kejaksaan. Dari kejaksaan itu dilimpahkan ke pengadilan, ya. Itulah proses bagaimana mulai dari proses pengaduan sampai putusan pengadilan, ya. Nah, kemudian yang kedua, di kejaksaan ini juga ada yang membidangi tentang perdata dan tata usaha negara, ya. Jadi tadi kalau bicara tentang pidana itu berarti bicara tentang kriminal, bicara tentang crime, ya, kejahatan. Nah, ini sekarang ada bidang yang menangani khusus masalah perdata dan tata usaha negara. Nah, itu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administrasi dan segala macam, ya. Nah, kejaksaan dengan kuasa khusus itu boleh bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah. Jadi memiliki kewenangan khusus, ya. Inilah power yang dimiliki, kekuatan dimiliki oleh kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara, ya. Nah, di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, nah, ini kejaksaan melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ya, ini, ya, melakukan peningkatan kesadaran hukum, ya. Tentunya dalam melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini, membangun kesadaran hukum, perlu ada pola-pola, membangun sebuah pola, ya, bagaimana membiasakan budaya-budaya taat hukum dan patuh terhadap hukum itu sendiri, sehingga dengan seperti itu maka timbullah satu kesadaran hukum masyarakat, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pengamanan kebijakan penegak hukum. Nah, ini juga, ya. Jadi setiap aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bagaimana implementasi atau pelaksanaan kebijakan hukum sendiri, ini juga menjadi tugas dan peran kewenangan dari kejaksaan melalui bidang ketertiban dan ketentraman umum dalam hal melakukan pengawasan, ya. Nah, yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Nah, ini juga, ini perlu juga. Barang cetakan, ini barang cetakan bisa dalam bentuk buku, dalam bentuk apa dan segala macam, ya. Ini yang bisa berpotensi
terjadinya apa istilahnya, perbuatan-perbuatan melawan hukum, bisa menimbulkan tindakan-tindakan korupsi dan segala macam, ya. Nah, kemudian pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat. Ya, membahayakan masyarakat dan negara. Nah, seperti yang kita tahu bersama anak-anakku sekalian bahwa Indonesia ini adalah negara yang pluralis, ya, negara yang majemuk. Di dalam kemajemukan itu tentunya kita memiliki banyak keanekaragaman. Beda warna kulit, beda suku, ya, termasuk kepercayaan atau keyakinan kita terhadap Tuhan. Nah, tentunya dengan kemajemukan ini bisa menimbulkan potensi-potensi yang membahayakan masyarakat negara, ya. Misalnya hadirnya aliran-aliran atau kepercayaan-kepercayaan yang membahayakan negara, yaitu aliran-aliran sesat. Tentunya dan tidak diakui oleh negara. Nah, sementara kita tahu bersama bahwa terkait dengan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, itu sudah jelas bahwa ada 5 agama yang diakui di Indonesia, ya. Jadi kalau ada agama lain dari luar itu berarti bisa berpotensi yang menjadi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat negara atau aliran-aliran sesat. Nah, kemudian pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Nah, ini juga biasa kita sering nonton di media, ya. Karena sekarang ini dengan canggihnya teknologi, ya, sehingga orang mampu mengeluarkan pendapat, menyampaikan aspirasi mereka, ini secara bebas melalui media, sehingga dari aspirasi yang mereka sampaikan itu bisa saja itu melenceng dari apa? Ya, dari apa yang sebenarnya, sehingga bisa berpotensi istilahnya mendiskriminasi, ya, mendiskriminasi aliran-aliran kepercayaan lain atau biasa disebut dengan penistaan agama, ya. Nah, penelitian dan pengembangan hukum secara statistik dan kriminal, ya, ini. Jadi selalu ada riset, ya, penelitian, selalu dilakukan evaluasi, ya. Bagaimana perkembangan atau pertumbuhan angka kriminal dari tahun ke tahun, ya. Nah, itu selalu menjadi bahan penelitian dari kejaksaan melalui dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, kita melangkah pada lembaga penegak hukum selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang lembaga kepolisian, kita sudah berbicara tentang lembaga kejaksaan, sekarang kita masuk pada yang namanya lembaga kekuasaan kehakiman, ya. Nah, di mana lembaga kekuasaan kehakiman ini sendiri tentunya itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009, ya, tentang kekuasaan kehakiman. Di mana undang-undang ini berdasarkan undang-undang tadi bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia itu sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, ya. Jadi Mahkamah Agung. Nah, di dalam ruang lingkup Mahkamah Agung ini juga terdiri dari beberapa lembaga-lembaga peradilan, ya. Jadi lembaga peradilan yang kita maksud yang pertama adalah ada peradilan umum. Nah, ini. Jadi peradilan umum ini biasanya adalah peradilan yang mana mengadili kasus-kasus yang terkait dengan kasus-kasus pidana ataupun kasus-kasus perdata, ya. Ini mengadili pengadilan umum, ya, atau pengadilan negeri, boleh. Kemudian yang kedua, ada peradilan agama. Ya. Pada peradilan agama ini tentunya ini akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana mengadili, ya, menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan kewarisan, ya, tentang hak asuh dan hal-hal yang terkait dengan itu. Kemudian yang ketiga, ada peradilan militer, ya. Jadi peradilan militer ini adalah peradilan yang dikhususkan kepada anggota militer yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau terkait dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Sehingga lembaga peradilan inilah yang mengadili kasus tersebut, ya. Nah, selain lembaga umum, agama dan militer,
tentu juga ada yang namanya peradilan tata usaha negara. Nah, ini peradilan tata usaha negara ini adalah peradilan yang mengadili hal-hal yang terkait dengan kasus-kasus administrasi, ya. Nah, kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini biasa kita dengar. Ya, biasa dalam hal-hal sengketa pilkada, pemilihan kepala daerah misalnya, atau pilpres dan segala macam. Nah, ini ketika ada terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sengketa-sengketa seperti itu, maka itu bisa diselesaikan di satu lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, ini apabila ditemukan temuan-temuan bahwa ada hal-hal yang melimpah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau dan seterusnya. Ya. Nah, dari berbagai macam peradilan ini di bawah naungan Mahkamah Agung, tentunya semuanya memiliki peran. Apa perannya? Adalah sebagai lembaga penegak keadilan. Ya. Jadi lembaga penegak keadilan. Jadi kepercayaan masyarakat itu terhadap lembaga-lembaga ini berharap bahwa dengan adanya lembaga-lembaga peradilan seperti ini, maka masyarakat itu bisa berkontribusi dan berpartisipasi, ya, dalam rangka, ya, kepatuhan terhadap hukum itu sendiri, ya. Kemana mereka harus mengadu, ya? Itu pertanyaannya. Baik. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim, ya. Jadi dari sekian banyak lembaga-lembaga peradilan tadi di bawah naungan Mahkamah Agung, ya, ada peradilan agama, kemudian ada peradilan umum, peradilan militer, ya, sampai kepada peradilan tata usaha negara, itu tentunya tidak lepas dari kontribusi atau dilaksanakan oleh hakim, ya. Mengapa hakim? Karena hakim adalah pejabat peradilan negara yang tentunya sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili, ya. Jadi hakim ini adalah pejabat peradilan yang memiliki kewenangan, ya, untuk mengadili. Nah, pertanyaannya, yang bagaimana dikatakan mengadili? Nah, ini kita bisa lihat di slide. Jadi mengadili ini bisa diartikan bahwa tindakan hakim untuk menerima, ya, memeriksa dan memutuskan perkara hukum. Nah, ini. Jadi ini kewenangannya ini mengadili. Bisa menerima, bisa memeriksa, bisa memutuskan perkara hukum. Nah, ini. Berdasarkan tentunya ada asas yang mereka pegang, ya. Jadi seorang hakim harus memiliki asas. Yaitu yang pertama harus asasnya bebas. Nah, ini bebas berarti tidak ada tendensi, tidak ada tekanan dari luar, dari pihak-pihak manapun yang mampu mengintervensi tugas dan kewenangan dari seorang hakim, ya. Kemudian harus jujur, memiliki integritas yang baik, sehingga mampu menciptakan satu kondisi kepercayaan masyarakat terhadap hakim atau lembaga kehakiman ini, ya. Dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan. Nah, ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ya. Baik, itu tadi tentang lembaga kekuasaan kehakiman. Nah, selain lembaga yang tadi saya sudah sebutkan, ada juga lembaga penegak hukum yang biasa disebut dengan advokat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peran advokat dalam kaitannya penegakan hukum di Indonesia. Nah, kita lihat dulu. Advokat ini adalah orang yang berprofesi, ya. Jadi advokat itu adalah orang yang berprofesi yang tentunya memberikan jasa dalam bidang hukum, ya. Seperti apa itu jasa di bidang hukum? Bisa dalam bentuk bantuan hukum, bisa dalam bentuk konsultasi hukum, atau memberikan kuasa hukum terhadap seorang advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, ya. Nah, seorang advokat juga ini diatur di dalam undang-undang, ya. Jadi bicara tentang advokat atau biasa orang katakan pengacara, istilah lain, ini juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 18 tahun 2003 tentang
advokat, ya. Jadi mengenai tugas dan peran seorang advokat itu semua sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Nah, kita lihat bagaimana tugas advokat terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 tadi. Nah, yang pertama, ada tugas advokat itu secara khusus. Ya, jadi ada pemisahan. Ya, ada tugas advokat secara khusus. Secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan. Ya, jadi dia bisa melakukan gugatan, bisa melakukan jawaban, tangkisan, sangkala, memberi pembuktian, dan mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara dan sebagainya. Ini tugas-tugas khusus dari seorang advokat. Nah, kita lihat lagi yang lain. Kemudian pengacara advokat ini bertugas membantu hakim, ya, membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya. Nah, ini, ya. Jadi lagi-lagi seorang advokat itu memang harus dituntut memiliki integritas yang baik, integritas yang jujur, bahwa kebenaran itu adalah di atas segala-galanya. Ya, ini tugas seorang advokat. Nah, kalau kita lihat dari gambar, anak-anakku sekalian, saya yakin kalian tidak asing lagi, tidak tabu lagi melihat gambar ini. Ini adalah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Lembaga inilah yang kemudian dijadikan sebagai antibodi atau superpower dalam kaitannya bagaimana bisa melakukan pencegahan dan mengatasi dan melakukan pemberantasan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Nah, dasar pembentukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah itu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya, atau biasa disingkat dengan Tipikor, ya, tindak pidana korupsi. Nah, ini terbentuk pada tahun 2023. Jadi tujuannya adalah itu untuk Komisi Pemberantasan Tindakan Korupsi, di mana tujuan dibentuknya KPK ini atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah untuk mengatasi, ya, menanggulangi dan memberantas kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita, ya. Jadi dengan dibentuknya KPK ini diharapkan mampu meminimalisir, ya. Jadi ada langkah-langkah pencegahan, ya, langkah-langkah pencegahan, kemudian langkah-langkah penanganan, ya, mengatasi, menanggulangi, dan tentunya ketika sudah muncul kasus korupsi di permukaan, maka lembaga inilah yang kemudian berhak untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut tentang bagaimana memberantas korupsi ini, ya. Nah, sebagaimana kita lihat ini di negara kita, ini kasus korupsi ini dari hari ke hari ini semakin menunjukkan angka yang signifikan, ya. Walaupun sebenarnya sudah dibentuk satu lembaga sebagai antibody power untuk menangani kasus korupsi, tetapi kasus itu sudah masih selalu bergulir, ya. Dan sudah berapa banyak pejabat-pejabat negara ini yang sudah menjalani masa tahanan, ya, setelah disidang dengan kasus-kasus korupsi, ya. Nah, mengenai tugas KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini kita bisa lihat ada beberapa poin. Yang pertama adalah KPK berkoordinasi dengan instansi yang berwenang. Ya, ini melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Jadi harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi-instansi untuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, misalnya berkoordinasi dengan lembaga kejaksaan, lembaga kepolisian dan seterusnya. Kemudian yang kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang. Nah, ini perlu melakukan supervisi. Artinya apa? Perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya,
sejauh mana kinerja dari lembaga-lembaga ini sehingga tidak ada potensi-potensi yang bisa terjadinya tindak pidana korupsi, ya. Ini yang dimaksud dengan supervisi. Kemudian yang ketiga, melakukan penyidikan, ya, melakukan proses penyelidikan dan penuntutan. Nah, kalau kita lihat tadi di lembaga kepolisian juga memiliki tugas dan kewenangan adalah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, ya. Nah, sama seperti di KPK juga memiliki proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang sementara dilakukan pengembangan dan sampai kepada titik penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Nah, ini bagaimana upaya-upaya untuk melakukan upaya-upaya proteksi pencegahan sehingga itu mampu meminimalisir angka kejahatan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Nah, di sini juga ada kewenangan lain, ya. Ada mengkoordinasi penyidikan, penentuan sistem pelaporan, mentermasi dan segala macam. Baik, ini adalah kewenangan yang lain. Nah, tentunya dari sekian penjelasan yang saya sudah sampaikan terkait dengan peran lembaga-lembaga negara, maka ada beberapa hal yang perlu kita tarik sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban negara, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Tentunya dalam menciptakan keamanan di dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan khusus, ya, di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang didasarkan pada undang-undang. Nah, yang ketiga poinnya adalah kekuasaan kehakiman Indonesia itu tentunya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang di bawahnya ada lembaga-lembaga peradilan, ya. Advokat, kemudian KPK lembaga yang didirikan untuk sebagai antibodi mencegah kasus-kasus korupsi. Nah, ini saya pikir adalah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini untuk menambah wawasan dan hasanah keilmuan anakku sekalian. Tentunya saya harapkan dengan melalui penugasan kelompok yang saya akan berikan, kalian akan mampu menganalisis, ya, menganalisis tentang bagaimana peran dari lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, ya. Jadi buatlah clipping mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan peran lembaga-lembaga penegak hukum. Clipping yang dibuat minimal memuat 5, kemudian 5 buah artikel atau berita yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Kemudian kalian menganalisis 2 buah artikel atau berita yang Anda anggap menarik. Ya, saya kira ini dengan penugasan, mudah-mudahan anakku sekalian mampu memahami bagaimana peran-peran lembaga penegak hukum Indonesia, dan tentunya sebagai masyarakat dan warga negara kita mampu menampilkan sikap dan perilaku taat kepada hukum. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa pada pertemuan lain. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas Ki.